Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini saya menelusuri sejarah Napatilas makam Mbah Wali Tumpak. Beliau seorang ulama kiai yang disegani di daerahnya. Beliau berasal dari Demak Kudus. Dan kenapa beliau berubah menjadi nama Mbah Tumpak ataupun Pak Tumpak itu karena beliau menyamar sebagai orang biasa yang waktu itu beliau mengalami getir pahitnya penjajahan kolonial Belanda yang saat itu menangkap ataupun membantai semua ulama kiai-kiai yang ada di Nusantara ini. Akhirnya beliau menyamar sambil menyusun siasat melawan penjajahan Belanda. Dan Mbah Wali Tumpak sambil mengajarkan, menyusun siasat, mengajar agama, dan menggaungkan kalimat jihad fisabilillah untuk melawan dan melawan penjajahan Belanda saat itu. Dan bukan hanya Mbah Wali Tumpak, masih banyak lagi ulama-ulama yang berdahulu melawan kolonial penjajahan Belanda. Sampai saat ini keturunan Mbah Wali Tumpak masih ada, silsilahnya masih banyak yang di Demak dan Kudus. Sebagian besar satu desa itu banyak keturunan Mbah Wali Tumpak yang masih hidup, dan beliau masih selalu menggelar haulnya. Mbah Wali Tumpak itu sejarahnya beliau yang mengadakan yaitu terkait masalah nyadran ataupun sedekah bumi disedekahi. Itu tujuannya apa? Karena kita menghormati, kita berpijak di atas bumi, kita menghormati, kita berterima kasih kepada bumi alam sekitarnya. Kita masih diberi kehidupan, dan inilah makam, salah satunya makam Mbah Wali Tumpak di Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Kita mau berzikir bersama. Mari kita berzikir bersama. Setelah ini kita akan berzikir bersama setelah beliau menjelaskan semuanya. Jadi kita berzikir bersama. Di sini juga ada pusaka-pusaka yang berterbangan, banyak pusaka di lingkungan makam Mbah Wali Tumpak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Surya Lapsi. Pada malam hari ini alhamdulillah saya bisa sowan silaturahim ziarah ke pusaran makam Mbah Wali Tumpak yang terletak di Dukuh Posong, Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Beliau adalah cikal bakal Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan. Awalnya itu beliau menapatilas, dan nama aslinya beliau yaitu Syekh Damiri. Beliau namanya Syekh Damiri, piantunnya ataupun orangnya sedang-sedang kecil, agak kecil, cuma badannya putih, senyumnya manis.
Beliau awalnya ngaji, kalau pemahaman saya itu tadi di daerah Demaknya, dulu belajar ngaji di Kanjeng Sunan Kalijogo. Banyak murid Kanjeng Sunan Kalijogo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ini, menyebar di penjuru Nusantara, di daerah-daerah. Maka dijuluki beliau para aulia, para leluhur kita. Dengan serta kita tujuan ziarah ke makam aulia, makam keramat itu bukan karena semata-mata dibilang menyembah kuburan, bukan. Kita nggak menyembah kuburan, kita bertawakal, beriman, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pas kebetulan di pusaran di suatu tempat keramat, makam keramat. Jadi bukan kita menyembah kuburan. Sekali lagi, kalau pemahaman kita berbeda ya wajar saja, manusiawi, tapi jangan menjelekkan, saling mengumpat ataupun menghujat dan mensyirik-syirikkan amaliyah orang lain. Zikir boleh di mana saja ataupun di musola, masjid itu wajar, baik di makam juga baik, asal kita keadaan bersih badan dan jiwa penuh dengan kebersihan pikiran, akal, dan serta hati kita. Kalau bisa bersuci pakai air wudhu, itu lebih afdolnya. Singkat ceritanya, beliau ini kalau saya telaah, Pak Rusen lumayan sih punya ilmu yang sangat tinggi. Mbah Wali Tumpak ini sangat luar biasa, karena saya merasakan energi gesekan yang kuat sampai di sini kepala saya juga agak ngeliang. Dan di daerah sini tertanam ataupun terpendam di pusaran itu ada batu, tapi nggak muncul batu permata di daerah sini, belum muncul. Cuma saya lihat di sini secara gaibnya ada batu sekecil segini, ada, entah itu batu apa saya nggak tahu, cuma auranya, energinya sangat kuat banget. Dan kita tujuan ziarah makam keramat, makam aulia, makam orang tua ataupun apa itu, satu, agar kita selalu mengingat kematian. Yang kedua, agar kita nggak kepadan obor ataupun kehilangan sejarah bangsa kita yang telah berjuang, para leluhur bangsa kita dan para aulia wali Allah yang berjuang untuk kemaslahatan umat. Serta yang pertama, kita menghormati napak tilas perjuangan beliau. Sejarah perjuangan Indonesia itu sangat panjang, sangat istimewa, sangat berkesan. Makanya kita jangan sampai kehilangan sejarah bangsa kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Maka marilah kita jaga, marilah kita rawat, guyub rukun sengkuyun, agar jaga toleransi antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai sesamanya, serta saling menjaga ukhuwah Islamiyah. Pemahaman boleh beda, tapi lebih baik kita saling menghormati. Apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.